menyebutkan. Karena bagaimana dia bisa menganalisis kalau dia tidak mampu menyebutkan, oke. Tapi begitu kita tulis soalnya, apakah itu indikatornya untuk menganalisis? Kayaknya kurang pas. Karena itu kan cuma C1. Paham nggak? Kira-kira apa yang menganalisis? Oke, mendeskripsikan, menguraikan bagian-bagian, menghubungkan bagian-bagian. Contoh, kan struktur tubuh manusia. Apakah yang akan terjadi sekiranya otot lengan kanan sobek, sementara fungsi otot yang di bawahnya masih bisa berfungsi? Bagaimanakah kinerja otot tersebut? Kan dia harus menghubungkan antara fungsi-fungsi tubuh manusia, harus mengambil kesimpulan. Jelas nggak perbedaannya? Jadi jangan lupa level berpikir. Kalau di tujuan pembelajarannya menganalisis, kita harus ingat level berpikirnya apa. Ibu udah benar, nggak salah, karena menganalisis dia harus bisa menyebutkan. Tapi kalau kita hanya tes dia dengan hanya menyebutkan, kita belum sampai ke menganalisis. Paham nggak? Jadi langkah kedua itu setelah pembelajaran, tujuan pembelajaran adalah mengumpulkan bukti ketercapaian tujuan pembelajaran dan apa? Satu lagi, rancangan penilaiannya. Iya kan, rancangan penilaiannya. Jelas? Dari situ barulah yang terakhir kita menyusun. Kalau di sini tadi adalah kita menguraikan hubungan-hubungan, maka di sini kegiatan aktivitas pembelajarannya apa? Yang ada kaitan dengan menganalisis. Misalkan di identifikasi bukti dan rancangan penilaian adalah siswa dapat menganalisis gambar grafik pertumbuhan tubuh manusia. Misalkan, siswa dapat mengamati grafik pertumbuhan tubuh manusia dengan benar. Identifikasinya mengamati gambar, maka di sini harus ada apa? Kegiatan pembelajarannya. Ada gambar, ada apa lagi? Mengidentifikasi pertumbuhan. Berarti harus ada data perkembangan tubuh manusia seiring usia, ya enggak? Itu. Jadi dia harus ada data, ada gambar dan sebagainya. Nah, jangan lupa gunakanlah model pembelajaran. Model pembelajaran yang bagaimana? Yang berpusat kepada peserta didik seperti apa? PBL, PJBL, Discovery Learning, Inquiry Learning. Pasti bingung, nggak bisa sekali. Model pembelajaran, nggak bisa sekali. Nanti kita coba lagi. Tapi ini kerangka pikirnya ya. Merasakan perbedaan kerangka pikir kurikulum ke-13 dengan kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum 2013 tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, penilaian. Ya kan? Kalau di kurikulum Merdeka tujuan pembelajaran, identifikasi bukti ketercapaian tujuan pembelajaran dan rancangan penilaiannya. Baru yang terakhir aktivitas pembelajaran. Nanti aktivitas pembelajarannya berkaitan dengan model. Paham? Ya, mudah-mudahan tidak paham. Karena harus dipelajari tadi. Ya. Ada pertanyaan? Sampai di situ dulu. Kita baru 1,5. Prinsip pembelajaran baru 1,5. Ya, jadi ada yang hakikatnya, yang intinya ya. Hakikatnya yang intinya. Kalau modul ajar sama dengan RPP lah. Modul ajar itu sama dengan RPP. Kemudian capaian pembelajaran sama dengan KIKD. Ya, KIKD. Nah, yang esensi itu tadi kerangka pikir. Ya, kita bertahun-tahun, puluhan tahun ya. Tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, penilaian.
kurikulum 2013. Nah, kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran, identifikasi bukti, kompetensi dari tujuan pembelajaran dan rancangan penilaiannya. Baru yang terakhir adalah aktivitas pembelajarannya seperti apa. Kalau misalkan di sini identifikasinya menyebutkan, ya kan, misalkan ya identifikasi bukti menyebutkan, dan di sini hanya tinggal ngapalin aja kegiatan pembelajaran, karena cuma menyebutkan kan. Kalau di sininya adalah mendeskripsikan, tidak lagi. Maka di sini kegiatannya akan berbeda. Apakah melalui pendekatan saintifik, ya kan, dihadapkan dengan satu masalah, mencari-cari apa teorinya, mengemukakan pendapatnya, kemudian menyampaikan presentasi, mengambil kesimpulan dan sebagainya. Oke? Ada pertanyaan? Itu yang Bapak sebutkan itu barusan itu di tujuan pembelajaran apa di ATP, Pak? Bagaimana? Ya kan ada CP kan. Oke, kalau ATP itu alur tujuan pembelajaran, ya, alur tujuan pembelajaran. Tuh, dari mana alur tujuan pembelajaran? Kita peroleh dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita peroleh dari mana? Analisis capaian pembelajaran. Apa yang kita analisis? Apa tujuan pembelajaran? Analisis deskripsi capaian pembelajaran. Di deskripsi capaian pembelajaran itu ada konten, ada kompetensi, ada variasi level berpikir. Nah, dari capaian pembelajaran kita analisis menjadi tujuan pembelajaran. Nanti kita isi aja kontennya apa, misalkan apa mata pelajaran, mata pelajaran, ya, PKN, kontennya apa, misalkan gotong royong atau tentang penerapan sila ketiga. Kompetensinya apa? Tulis aja dulu itu kompetensinya. Kemudian level berpikirnya apa? 3 aja dulu itu. Nah, setelah itu bagaimana membuat alur tujuan pembelajaran? Itu ada alurnya. Ini kayak ibu bapak. Untuk menyusun alur tujuan pembelajaran, kita gunakan berbagai pendekatan. Kalau tadi udah ya selesai ya, yang tadi udah selesai ya. Itu kerangka pikir, jadi bisa keseluruhan. Yang penting itu ya, jadi pada saat kita mendesain kerangka pikirnya seperti itu. Nah, kalau menyusun alur tujuan pembelajaran, nah, seperti Bapak Ibu mengajar, seperti saya mengajar tentang aljabar, misalkan. Nah, mungkin saya mengajar percakapan aljabar, diferensial aljabar, turunan aljabar, itu turunan aljabar itu tingkat tinggi. Saya yang mudah-mudah dulu. Dan yang mudah, sok contohlah guru kan kalau ngasih contoh dosen yang mudah-mudah ya. Iya, nah alur tujuan pembelajaran kita juga sama seperti itu. Lakukan pendekatan. Jadi begitu kita lihat tujuan ini, kita susun menjadi satu rangkaian. Menyusunnya bagaimana? Dari yang mudah menjadi yang sukar. Dari yang konkret menjadi yang abstrak. Itu cara-cara. Nah, harus bagaimana? Harus buka capaian pembelajaran. Harus kita praktekkan. Baru kita bisa. Harus dipraktekkan. Tapi alurnya gitu. Jadi pada saat kita menyusun alur tujuan pembelajaran, kita sembarangan. Wah, tiba-tiba aja menganalisis. Nggak langsung menganalisis dong. Bertahap dulu. Tadi kata ibu menyebutkan, makanya tadi saya katakan nggak salah. Karena untuk menganalisis dia harus bisa menyebutkan, setelah menyebutkan memahami, ya kan? Setelah memahami, apa lagi? Mengimplementasikan, menerapkan. Setelah itu baru menganalisis. Nah itu tahapan yang itu ada alurnya. Paham ya? Ya, bahasa nanti harus ada analisis CP memang. Waktu terpisah. Jadi masing-masing guru nanti berkelompok sesuai mata pelajarannya. Pegang dokumen CP, ya kan? Kemudian pegang dokumen analisis capaian pembelajaran.
kemudian bikin alurnya, harus disiapkan. Kalau sekarang nonton Bapak Ibu, ya kan? Nanti pertemuan selanjutnya kita ada kerja, ya karya kayak gitu, kerja langsung. Paham ya? Jangan ingin hari ini selesai dan hari ini mati. Tapi yang paling penting tadi yang saya sampaikan, mendesain pembelajaran itu pokok bagi saya. Mendesain pembelajaran, tujuan pembelajaran. Kalau ke-13 aktivitas pembelajaran, kemudian penilaian. Kalau ke-13 itu harus sudah mulai ditinggalkan. Kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran, identifikasi, bukti ketercapaian tujuan pembelajaran dan rancangan penilaiannya. Yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Tidak ya? Oke? Bukan berarti di ketiga ini kita melakukan penilaian langsung, enggak. Tapi menyusun rancangannya. Penilaiannya nanti bisa formatif, bisa sumatif. Mudah-mudahan bisa paham. Kita terus menggali. Oke? Terima kasih sampai di sini. Siap. Bagus kan? Siap. Udah nggak ada yang tanyakan, ada yang tanyakan? Ya. Kan itu biasanya kalau saya belum lihat semua data kerja, tapi biasanya ternyata banyak ya kalau di Google Internet itu bisa kita kreatif sendiri, bikin sendiri supaya dipersingkat artikelnya, tapi sesuai dengan yang tadi ditunjukkan. Apa maksudnya? PPP yang Coba keras. Iya nggak apa-apa, keras. yang tadi Bapak bilang kan ada tujuan pembelajaran sampai aktivitas pembelajaran tuh. Kita bikin sendiri, kreatif sendiri gitu, bikin isi-isinya itu tapi sesuai dengan tahapan yang tadi dikasih tahu itu boleh. Format RPP-nya maksudnya ini? Isinya kan biasanya kalau kita langsung ke Google, itu biasanya banyak tuh satu pembelajaran, satu pertemuan tuh banyak. Kita boleh nggak masing-masing guru mata pelajaran singkat gitu bahasanya di situ supaya nggak satu. Yang dipersingkat apanya? Saya belum paham. Isi-isinya dalam-dalamnya, isi-isi materi. Contohnya kan kalau kita bisa contohnya secara kasar copy paste lah dari internet. Kalau copy paste dari internet itu banyak pasti, dan belum tentu kita lakukan. Tapi boleh nggak kita perkecil apa yang kita lakukan untuk mengajari anak-anak itu yang kita tulis. Makanya saya tanya dulu konteksnya apa? Yang dipersempit, yang diperkecil itu konteksnya apa? Isi materi Pelajaran. contohnya kan kayak tujuan pembelajaran banyak tuh, ada poin 1, 2, 3, 4. Saya mau bikinnya hanya 2 poin aja lah gitu. Oke, paham. Oke, yang pertama capaian pembelajaran nggak diubah. Capaian pembelajaran given diberikan dari pemerintah pusat. Nah, tujuan pembelajaran kita yang buat. Tujuan pembelajaran kita yang buat. Kalau kita yang buat, ya terserah kita. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, silakan. Tapi itu didasari dengan analisis. Analisis dari mana? Analisis capaian pembelajaran. Paham nggak? Jadi kalau di internet tujuan pembelajaran begitu banyak, dilihat dulu. Ya, jadi memang kita contoh aja dulu yang ada. Nah, seperti apa ini? Oh, ini tujuan pembelajaran ada 3. Anaknya ini nggak mungkin nih kalau di sekolah ini nomor 4. Ya udah. Makanya penting diversifikasi kurikulum itu. Ya kan? Karena alurnya begitu, CP analisis menjadi TP menjadi alur tujuan pembelajaran, kemudian ada KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan, yang terakhirnya adalah modul ajar. Jadi modul ajarnya sudah dibuat, modul ajar PMPP ya. Hanya kita membiasakan karena di kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Ya. Membiasakan aja. Karena alurnya seperti itu. Apalagi belum memasukkan profil pelajar PSS. Jadi boleh, bahkan formatnya juga bebas. Diserahkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Yang penting ada 3 hal. Itu belum berubah. Permendikbudnya bahkan ada di standar proses atau tujuan pembelajaran, 2 langkah pembelajaran, 3 penilaian. 3 komponen itu harus ada. Namun yang berkembang sekarang, coba lihat nanti di download modul aja. Berlembar-lembar. Kan katanya 1 lembar. Jadi berlembar-lembar. Ya sudah lah, nggak usah
Ya, nggak mungkin di sini, ini nggak mungkin bisa diterapkan di sekolah saya. Ya jangan, ganti dengan kondisi kita. Ya. Oke, terima kasih. Masih ada? Ya. Kalau untuk misalkan Pak penilaian pertama antara K13 dengan yang kurikulum merdeka, itu diantaranya misalkan apakah terjauh misalkan dari pelajaran tersebut, terutama untuk penilaian akhir ya, dan contoh dari nilai-nilainya dan soal-soalnya, apakah itu jauh? Kalau bentuk-bentuk penilaian sama saja, bentuk penilaian itu kan ada tes tertulis, ada tes lisan, ada tes perbuatan, ada portofolio. Ya. Nah itu formulanya nggak bakal banyak berubah. Komponen-komponen itu pasti ada perhitungan, ada rumusan formulanya. Nggak bakal jauh dari situ. Ya. Nggak bakal jauh dari situ. Misalkan di tujuan pembelajaran yang pertama, nanti ada tes, ya kan? Hasilnya bagaimana? Kedua bagaimana, ketiga bagaimana, dan seterusnya sama, gitu kan? Prinsip-prinsip. Hanya ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh kita. Karena penilaian bukan hanya di akhir saja. Penilaian proses sekarang itu begitu diperhatikan, ya. Nah nanti kita bahas. Oke, masih ada? Sedikit Pak, baru dari capaian pembelajaran ini kan capaian pembelajaran di fase itu SMP misalnya IPA gitu ya Pak ya, itu untuk 3 tahun. Berarti untuk 3 tahun berarti kita tidak dibutuhkan untuk anak kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya, betul. Itu bisa aja mungkin advent pas kerjanya tentang apa, Betul. IPS bisa tentang Betul. apa gitu. Iya, beda. Bisa. Tetapi kita harus kasih. Kenapa? Karena bukunya juga nanti disediakan. Iya, nah tapi mungkin Tetap aja nanti ya. Udah ya, terjawab ya? Terjawab ya? Nanti bukunya disediakan. Udah terjawab ya? Iya. Nanti bukunya ibu kelas 7, buku kelas 8. Kan namanya merdeka, tapi udah begitu lah. Ya. Pahamnya bagus ya? Oke, masih ada? Kapan nanti? Ya itulah makanya. Udah ya? Udah nih udah setengah 12, setengah 12. Setengah 2, target saya setengah 2. Ya? Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kebenaran hanya dari Allah SWT. Kekurangan karena kita manusia. Mohon maaf, lahir batin dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa senantiasa penuh semangat mengabdikan diri untuk memajukan dan mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kami semua atas ilmunya kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa kembali lagi bertemu di sini atau mungkin nanti kita bergantian. Giliran Pak. Ya, giliran ya. Kita lagi di sana ya. Ya, Pak, bagus. Lain ke sana. Ya. Alhamdulillah. Baik, insya Allah karena materi juga sudah tahap yang pertama ini sudah selesai disampaikan juga, dan insya Allah mungkin untuk terakhir kalinya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dukungan dari teman-teman pengajar di sini yang menyediakan fasilitasnya sampai dengan konsumsinya juga yang panitianya. Berikut juga kepada tamu undangan juga saya sampaikan kami mewakili sekolah juga mengucapkan terima kasih sudah menghadiri undangan yang kami buat untuk mengikuti kegiatan ini. Selepas dari kekurangan yang mungkin kurang berkenan, kami mewakili sekolah, yayasan juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dari awal sampai akhir tadi yang disampaikan, apabila ada yang kurang berkenan, khususnya dari saya sebagai pembawa acara, kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Salam mungkin untuk menutup kegiatan ini ditutup dengan doanya dari Jangan sesuai agama kepercayaan. atau ya gitu ya. Jadi kita tutup dengan doa. Mungkin nanti saya pimpin sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, dengan berakhirnya doa ini, mudah-mudahan berkah selalu pada kita masing-masing ya, diberikan oleh Allah, dan kita juga tetap selalu dalam petunjuk dan hidayahnya.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.